Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Para Bapak, kita melanjutkan di halaman 135. Masih kaitan kategori keenam tentang algorimun. Di halaman 135 paragraf kedua. Atsani, kategori kedua tentang algorimun ini adalah man tahammala hamalatan fi zimmatihi li nafsihi, yaitu orang yang berhutang untuk dirinya, walaysa indahu wafa'un, yang ia tidak memiliki untuk membayarna, wa yu'ta minaz zakat, maka kategori seperti ini harus diberi sebagian dari zakat. Mayufi, apa yang mencukupi atau melunasi dainahu, utangnya, wa in katsura, sok sanajan gede gitu. Nah, duka nama terus arageum utang-utang nanya. Jika nama kapungkur pagi ya Pak. Jadi gaduh utang itu dia bisa membayar gitunya. Tapi utang kapungkur naon tah? Benten sareng utang ayeuna. Utang ayeuna mah kan dugikan ka belasan tahunnya bumi oge. Kemudian kendaraan dugikan ka 10 tahun. Aduh kata utang seperti apa yang oleh Baitul Mal wa Tamwil itu diberikan zakat bagi algorimun. Au yufa talibahu wa illam yusallim lil matlub, atau membayarkan atau sebagian dibayarkan talibahu kepada krediturnya, wa illam yusallam, meskipun tidak diserahkan lil matlub kepada kreditur, itu kepada kreditur. Jadi toliba dari kata tolaba ya. Jadi talib itu kan mencari. Jadi orang yang membutuhkan uang kepada yang dibutuhkan. Li anna taslimahu li talibi yahsulu bil maqsud, karena sesungguhnya penyerahan kepada kreditur itu yahsul, mencapai al maksud, tujuan yang dimaksud, min tabri'ati dhimmatil matlub, yaitu melunasi utang krediturnya. Itu jadi ilmah langsung ke pihak satu orang yang punya utang, dua orang yang menurang mabangna gitunya. Terus pihak ketiga adalah zakat atau panitia zakat atau BMT gitu. Nah, itu kategori utang. Jadi kategori utang ini upami diterapkan ku ayeuna rada bingung ke panitia. Panitia. Jadi pada dasarnya adalah kategori pertama adalah orang yang mempunyai utang, ya, yang mana utang ini akan menimbulkan perselisihan. Yang kedua, utang ini adalah orang yang mempunyai utang untuk dirinya yang tidak mampu membayar. Jadi perkara utang mah dalam agama itu tidak dipandang sepele, Pak. Kenapa? Karena nomina utang mah kadah dibayar. Ras yang namanya umur itu kan tidak tahu seukuran apakah menyamai dengan umur utang atau tidak gitu. Namanya umur mah gitu. Tetapi dalam Islam yang namanya utang tetap harus dibayar. Nah, ini juga menjadi satu bagian refleksi kepada kita, bisi orang utang teh tidak mencapai kepada umur utangnya.
umur usia, tidak mencapai kepada umur utang. Gitu. Bisa jadi umur usiana atos rengse gitu ya, umur utang tak acan. Nah, kemudian asin fusabi, saya rada panjang penjelasannya. Yang kategori ke-8, orang coba sebutkan nih Pak, kategori asnaf penerima zakat. 1, fakir. 2, miskin. Amilin, mu'allaf, terus gorimin, rikob heula Pak, rikob heula, terus gorimin, ya, baru ke fisabilillah. 7 berarti ya, fisabilillah. Asin fusabi' kategori ke-7, ke-7 ya tanya. Ke-7 fisabilillah, yaitu di jalan Allah, fisabilillah, urusan-urusan di jalan Allah. Apa saja yang dimaksud di jalan Allah itu? 1, wahwal jihadu fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Jihad deh ayeuna masuk diistilahkan berperang, ya, berperang. Padahal berperang mah qatala yuqatilu, qatil al qatil wal maqtul finnar gitu cenah. Orang yang membunuh, yang dibunuh di neraka. Nah, anu dibunuh bisa aya di neraka. Orang yang membunuh dan yang dibunuh, orang yang pertama dan kedua, dua-duanya di neraka. Nah, apa? Sabab anu dibunuh ge da aya niatan kanggo membunuh gitu. Gitu. Ya, itu. Nu eleh ge da aya niatan membunuh. Sedangkan membunuh itu tidak boleh. Quran surat Al-Maidah, ya. Orang yang membunuh itu sama dengan orang yang membunuh manusia sealam dunia. Surat Al-Maidah itu lagi. Ayatnya hilaf lah. Nah, pame eta mah terus kalangkungan teh berlebihan ya, tapi da umadenya mempertahankan agama tah gitu. Alladzi yuqsadu bihi an takuna kalimatullahi hiyal ulia. Jadi fisabilillah ini maksud adalah 1, bertujuan untuk meninggikan kalimat Allah yang mulia. Kalimat Allah Subhanahu wa taala itu ini Pak, Quran kalimat Allah gitu Pak ya. Manusia juga kalimat Allah, alam kalimat Allah. Segala yang meliputi di dunia adalah kalimat Allah. Makanya ada aturan. La lihamiyatin wala limaksiatin, bukan untuk fanatisme. Berjihad nanti untuk fanatis kepada suatu kelompok golongan, kemudian merendahkan kepada golongan yang lain, apakah itu seagama, ya, seagama atau tekengeng gitu ya, apalagi di luar agama. Wala limaksiatin, atau berlebihan dalam kemaksiatan, li'asobiyatin, benar, berlebihan kepada semangat asobiah. Orang mah dina bola apa bobotoh namanya supporter. Nah, asobiah itu begitu Pak ya. Jadi ada fanatisme, tadi mah hamiyatin fanatisme, nu kadua mah semangat kepada kelompok tertentu atau supporter. Apapun yang menjadi bagian suku supporter mah dianggap baik. Wa yu'ta al-mujahidu bihadhin niyati, kemudian diberikan mujahid, ya, seorang yang berjuang ini dengan tujuan dan niat yakfihi li jihadihi minaz zakat. Jadi dicukupkan dalam berjihadnya dia dari harta zakat. Jadi jihad itu tidak semata-mata tangan kosong, persiapan tidak ada, kemudian mental tidak ada, tidak begitu. Jadi yang namanya jihad itu tentunya ilmunya, mentalnya, kemudian hartanya, kemudian keluarga yang ditinggalkannya, itu harus dalam Islam harus terjaga dan terjamin. Makanya Baitul Mal wa Tamlil itu pada zaman Rasulullah kekayaannya, asetnya banyak.
hasilnya banyak. Makanya kenapa di dalam buku ini ayat perang Badar dan perang Fatah Mekah itu, Fathu Mekah. Ini ingin memberikan kesan bahwasanya dua syariat saum dan zakat ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Kenapa? Saum mah lebih kepada mentalitas, kalau zakat mah kepada fisik materi. Itu sosialnya. Makanya tidak bisa dihilangkan. Abdi mah bade saum hungkul zakatnya mau bayar itu biasa. Semuanya dikenai hukum untuk membayar zakat. Au yushtaro biha silahul wa'tadun lil mujahidin fi sabilillah, atau membeli senjata. Ya, satu rudal saja bisa triliunan. Satu rudal. Ini berapa rudal? Wa'tadun lil mujahidin, sebagai perlengkapan bagi seorang mujahid fi sabilillah, dalam menegakkan jalan Allah Subhanahu wa taala, li himayatil Islam, untuk melindungi Islam, wadzaudi anhu, dan mempertahankan keislaman Islam dan umat Islam tidak dipisahkan, Pak. Makanya ada di salah satu salah satu ulama yang membuat satu doa bagus, Pak. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Itu kalimat untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Makanya doa-doa seperti ini tuh harus menjadi bagian kemaslahatan umat Islam dan Islam. Jadi kalau Bapak nyaman-nyaman dengan umat Islam dan Islamnya tidak ada, bentuk Islamnya apa? Dengan Bapak mengetahui Islam itu ya begini, Pak. Dengan dikaji itu Islamnya. Umat Islam, kemudian tentang zakat juga perbedaannya kan sangat banyak ya, tetapi yang pokok kita mengambil dulu dari sabda Nabi dulu gitu. Sabda Nabi dulu payunkeun. Itu pami aya pendapat-pendapat mah tetap dibaca, tetapi payunkeun heula ieu mah hukum Allah, ieu mah hukum syariat. Jadi hukum syariat mah tetiasa kita memasukkan pendapat kita biasa. Jadi Allah sareng nabina anu langkung terang, Pak, tentang syariat mah. Adapun tentang dunia mah mangga wae, Pak, selama tidak ada larangan ya. Hari agama mah neangan nateh parentah, upami dunia mah milariana ya larangan gitu. Upami agama mah selama ada perintah lakukan. Upami selama tidak ada perintah di dalam dunia lakukan. Upami penyarek kade gitu. Nah, bentana gitu dunia sarang agama mah. Jadi agama mah atas aya aturan-aturan ti Allah sareng nabina. Wa i'la'i kalimatillahi subhanahu, dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu fisabilillah. Kemudian as-sinfut tsani, yang ke-8 kategorinya adalah ibnu as-sabil. Ibnu teh anak as-sabil, jalan gitu. Nah, anak jalanan. Ibnu sabil maksudnya apa? Maksudnya ini, Pak. Wa huwal musafirul ladzi inqata'a bihi safar. Yaitu al-musafiru, musafir ya, yang terhenti as-safaru dalam perjalanannya, wa nafada ma fi yadihi, yang kehabisan pada tangannya, bekal. Berarti orang yang melakukan perjalanan kemudian terhenti, tidak sampai pada tujuannya, ku ninggal bekal teh seep ya, wa yu'ta minaz zakat, maka harus diberikan zakat. Berarti ieu mah bukan kewajiban mukim itu mah. Jadi kan Al-Kausar misalkannya Pak Yusuf nuju sapar, Pak telepon pang transfer ke zakat ka abdi. Gitu. Itu gitu ya. Jadi ya mah untuk yang musafir yang dalam perjalanan, berarti daerah itulah gitu. Tapi ada kemungkinan dia tanya dipasihan zakat kemudian ditelepon. Ma yusiluhu ila baladihi, ya, untuk sampai kepada
tempat yang di apa namanya, ya tempati yang dituju gitu. Jadi satu, Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian terhenti dan habis bekal yang tidak sampai pada tempat tujuannya. Bagaimana keadaannya kalau kaya? Wa in kana gonian, walaupun dia dalam keadaan gonian. Gonian itu kaya. Bahasana apa dalam Al-Qur'an teh? Bukan goni, tapi akna. Ya, ayatna teh naon Pak kitu? Auna ma'aqna. Nah, kalimat eta pemi aya aplikasi nama ayat seharusnya aplikasi mencari ayat dari kata itu agna dan akna di surat apa. Ternyata orang-orang tafsir mah kedah gaduh. Litogina naba litogina ma'aba ya. Litogina ma'aba. Iya mah tentang goni. Jadi sebetulnya dalam Islam itu boleh tidak kaya? Boleh Pak, boleh kaya justru. Tapi yang paling terpenting adalah akna. Akna itu dari qanaah, ya, cukup saja. Fiha wa wajada man yuqriduhu. Kemudian menemukan orang yang mau meminjamkannya. Walaupun keadaan musafir ini dalam keadaan kaya, tetapi dia menemukan orang ini ada yang meminjamkan. Walaupun dalam keadaan kaya pun sama Pak. Jadi dalam keadaan kaya, orang kaya itu kan tidak selamanya ada, pasti ada keadaan yang tidak adanya. Lakin la yajuzu ayyastashiba ma'ahu nafaqatan qalilatan li ajli ayyakhudha minaz zakat. Akan tetapi tidak boleh katanya untuk membawa sejumlah nafkah pengeluaran yang kecil ya. Li ajli ayyakhudha minaz zakat, untuk mengambil dari sebagian zakat. Nah, jadi tidak boleh baginya membawa sejumlah uang. Oh, tos niatan. Maksudnya mah, jadi abdi mah non jalmi aya, abdi mah bade niat nyandak harta sakedik gitu. Supados janten alasan upami ke kapada KM bade nyuhunkeun zakat teh aya alasan gitu. Tah ieu mah teu kengeng ieu. Teu kengeng ieu mah. Tah ieu mah namina tipu-tipu ieu mah. Ya. Namina tipu-tipu tina surat Al-Baqarah saeur ayatna. Itunya itu abdi ngawuleung lah Pak, naon maksudnya itu. Gitu Pak. Jadi orang kaya yang berniat untuk musafir tetapi dia sengaja untuk membawa bekal sedikit gitu. Modus. Ya, modus ya Pak. Nah, idzan fadatu, jika bekalnya itu habis. Jadi ulah modus. Di annaha hilatun tuh Pak, di annaha lihatun ala ahdi ma la yastahiqu. Jadi sesungguhnya hal itu karena itu adalah suatu tindakan hilah. Hilah itu ngahelah. Gitu. Ngahelah teh tipu daya. Jadi anu tipu daya mah biasanya karakternya tidak jujur. Nakalnya ala ahzima, mengambil apa yang tidak pantas. Tepantes nih gitu. Nah, kamari naon hadis nanti Pak? Orang yang meminta zakat gitu ya. Maka di akhirat bahasa itu tinggal tangkorak naungkul. Aduh, ya. Padahal tepiranya banyak artos alit, tapi keributan artos alitnya. Teu tengartos agama ada. Nah, pertanyaan Pak. Ini ada kasus Pak. Bagaimana kasus zakat diberikan kepada non-Islam? Aduh, non-Islam. Kafir katanya. Bagaimana hukumnya? Boleh tidak? Nah, kadinya benar jelas ya. Oh, gitu ya. Jadi jangan bingung, Pak.
Jangan bingung. Boleh tidak? Itu tidak ada di delapan asnaf. Tidak kaya kafir. Tetapi upami kekafirannya masuk ke Islam namanya mualaf. Nah, mualaf ini mah kayaknya wala tudfa'uz zakah, dan janganlah diserahkan, diberikan zakat li kafirin kepada orang kafir illa ayyakuna minal muallafah, kecuali jika ia orang yang dilembutkan hatinya, jika ia sudah masuk Islam maksudnya. Wala tudfa'u li ghaniyin, dan tidak boleh diserahkan kepada orang kaya. Anha bima yakfihi minta anha bima yakfihi, yang mana orang kaya itu dia sebetulnya serba cukup. Apa serba cukup? Nah, haji orang kaya teh kategorina gaduh bisnis, minati jaro, awsinaah, gaduh perusahaan, industri, auhir fatin, gaduh hirfatin teh apa namanya ya? Pertanian itu. Oh, kerajinan. Auhir fatin, kerajinan, ya. Kerajinan itu bukan orang rajin kemudian melebihi kerajinan. Kerajinan. Kerajinan ya, kerajinan. Auratibin, gaduh gaji tetap, magilin, pendapatan ayah, nafaqatin wajibatin, gaduh pengeluaran wajib. Orang kaya nu kieu mah ya, tetapi ada Pak ya, ada mentalnya, ada illa ayyakuna minal amilin. Upami kategori orang kaya ini gaduh bisnis, perusahaan, kerajinan, gaji tetap, pendapatan ayah, pengeluaran ayah, tapi amilin. Nah, boleh tidak? Nah, boleh gitu. Amilin teh pekerja zakat. Nah, makanya kedah pekerja teh kedah puguh, Pak. Jadi ulah tiba-tiba di pertengahan jalan masihkan zakat. Jadi kedah jelas status nate. Ada update tadi pasien lagi kan ibadah gimana? Ada update tadi pasien sebagai naon. Itu kedah buku. Kalaulah di lembaga itu dibuatkan suratnya bahwa beliau ini adalah petugas zakat. Anu kamari mah sewaktu-waktu individu sebagai volunteer, nah itu mah bukan amilin. Itu mah bukan amilin. Diberikan buruhna tetapi kade ulah nyenak tina zakat. Makanya zakat infak sedekah pisahkeun heula. Tah pasikeun heula nu zakat mah. Nah, pasikeun heula. Nu infak sedekah mah kan eta fleksibel, tidak ada waktu ya, tidak ada kategori penerima. Itu waktu senantiasa ditunda, kemudian prioritasnya, persentasenya juga bisa lebih banyak dari zakat. Ya mah kita fokus pada zakatnya, mana. Oh, kecuali amilin atau ya anu beunghar teh jadi mujahid. mujahid teh ini pejuangnya sangat kaya sekali gitu ya. Atau mujahid, orang seperti ini boleh ya, pejuang Islam di jalan Allah. Atau gorimin gitu ya. Gorimin teh beunghar gitu. Tetapi banyak utang ya, untuk senantiasa dia menambahkan dari suatu perselisihan. Maka orang kategori kaya yang ia amilin, yang ia mujahid ya fisabilillah, yang ia gorimin, kategori orang kaya ini boleh, kata Syekh itu katanya. Nah, kemudian kasus deui Pak, ya kasus deui. Iya kasusnya, jadi teu setiap Arab ti Allah sareng Nabi. Itunya, gitu. Ya kasusnya. Bagaimana kasusnya? Bapak memberikan, aduh aya tamu. Segini tacan gajian, kumaha ieu? Kengeng teh nyanakkeun atas zakat. Deui Pak, deui kana ada lapan. Aya tamu. Kewajiban tamu dimuliakan ya? Dimuliakan kan? Bapak teh gaduh artos. Nah, kumaha emo tuh, aduh aya zakat yeuh gitu. Ya. Deui. Jadi bukan bade minjem, bade
bade nyuhunkeun. Nah gitu ya kategorinya. Boleh tidak? Tidak boleh. WD kan eta Pak 8 asnaf. Wala tudfa'uz zakah, dan tidak boleh katanya, tidak boleh digunakan zakat itu fi isqatin wajibin, ya, untuk melunasi atau menggugurkan kewajiban selainnya. Fala tudfa'u lidhaif, juga nyatu oleh karena itu tidak boleh diberikan kepada tamu badalan sebagai pengganti, ya, pengganti artos atau pengganti keramahan, ya, an diyafatihi, pengganti keramahan artos zakat. Ya jika nama bapak tos ngaos kieu moal nampi bedanya. Moal nampi. Wala liman tajibut nafaqatuhu min zaujatin, atau tidak boleh ya bagi seseorang ini kewajiban mengeluarkan itu pengeluaran nafkah kepada istri, ya, zakat jadi nafkah ke istri, boleh tidak? Nafkah istri mah hukumna wajib atau wah wajib itu mah. Jadi nafkah surat An-Nisanya ayatnya tentang khitbatin nisa itu teh aya tentang khitbah. Nah itu teh aya tentang mahar. Nah ini jadi zakat itu digunakan untuk uang bulanan kepada istri, ya. Kemudian uang bulanan kepada kerabat, ya, badalan an-nafaqatihima, sebagai pengganti nafkah yang wajib. Tidak boleh. Nah, tetapi ada yang membolehkan nih, wa yajuju daf'u ali zaujati wal qaribah siwa an-nafaqati al-wajibah, dan diperbolehkan memberikan kepada istri dan kerabat selain nafkah yang wajib. Gitu. Selain nafkah wajib mah boleh Pak akadnya. Ieu mah abdi bade masihan yayang, tetapi ieu mah lain artos zakat ieu mah. Gitu ya. Bukan untuk artos zakat, bukan untuk nafkah wajib bulanan gitu. Kumaha tah? Aya Pak ieu. Fa yajuzu ayyak dia biha adainan. Ari istri gaduh utang teu. Nah, gitu nya. Tah ieu mah kanggo mayar utangnya ulah dijantenkeun jadi jadi konsumsi ya. Ya, konsumtif, tidak boleh dibelanjakan, tidak boleh dimakan uang zakat itu kepada istri atau kerabat. Ieu mah dipasihan teh zakat kumargi anjeun gaduh hutang. Upami gaduh hutang, ya Syekh itu Syekh Al-Utsaimin boleh itu diberikan an zaujatihi, kepada istri, la yastati'u wafahu, yang mana istri itu punya utang teu bisa mayar, wa ayak dia biha an walidayhi, kemudian juga melunasi utang orang tuanya, ya, au ahadin, atau salah seorang min aqribihi dainan, kerabat yang lain yang punya utang, la yastati'u wafa'ahu, yang tidak bisa membayarnya. Gitu. Jadi utang tapi nutupan ngan 1% tina 100%. Jika nama tejanten masih zakat maka tutupan. Tuh. Wa yajuzu ayyadafa zakah, dan boleh katanya, boleh membayarkan zakat kepada kerabat untuk menutupi pengeluaran mereka jika hal itu tidak wajib baginya, karena uangnya tidak mencukupi untuk pengeluaran mereka atau hal yang serupa. Boleh, tetapi ada kategorinya, ya, tidak bisa mencukupi. Kemudian boleh juga memberikan wa yajuzu da'fu zaujah, boleh juga memberikan kepada istri sebagian zakat kepada suaminya. Artinya jika kamari di kampung mas zakat teh dipasihkan langsung ke kerabat, eta teh bahasa itu teh biasa Pak, tapi tinggal apakah dia memang untuk kebutuhan konsumtifnya atau lebih kepada utang. Tak ieu mah Syekh mah lebih menyoroti kerabat, istri, keluarga anu gaduh hutang.
Ya gitu. Saudara tinggal heula gaduh utang teh nya. Tapi da pami diteruskeun gitu pasti jawabanna gaduh. Gaduhna teh. Ya, gaduh. Nah, wa dzalika li anna Allah Subhanahu ala allaqa istihqaq az-zakah. Karena hal ini karena annallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hak ya atas zakat itu bi awsafin ammah kepada karakteristik yang umum ya tashmalu man dzakarna an wa ghairahum yang berlaku bagi mereka yang telah disebutkan dalam hal lainnya. Ya, famanittasofa dan siapapun yang memiliki karakteristik tersebut maka berhak atasnya zakat. Gitu. Jadi tinggal Pak karakteristik lah. Wa ala hadza fala yakhruju ahadun minha illa binasin au ijma'in. Oleh karena itu tidak ada katanya Syekh, kemudian tidak ada yakhruju itu kan keluar ya. Fala yakhruju ahadun. Intinya tidak keluar kategori salah satu kategori dari yang 8 itu kecuali berdasarkan pada nas, berarti fatwa atau ijma berarti konsensus kesepakatan para ulama. Hadisnya Pak yang mendasari apa namanya statement Syekh nu paragraf 1 2 3 4 hadisna. Mah hadisna langsung ti Nabi. Di dalam hadis Zainab As-Saqafi istri dari Abdullah bin Mas'ud tuh Pak pemingaos hadis mah sa istrina Abdullah bin Mas'ud Zainab As-Saqafi gitu. Bilih Bapak teh walaran saha istrina Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud gitu. Ibu Daud gitu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh memerintahkan kepada wanita untuk bersedekah, maka istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab As-Saqafi ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan kepadaku tentang sedekah dan aku ingdi huliyun, aku mempunyai perhiasan fa'aradtu an atasaddaqo dan aku berencana ingin mensedekahkan." Kemudian faza'ama Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud menganggap bahwa waladahu dan anaknya itu lebih berhak gitu. Jadi istrinya Ibnu Mas'ud punya perhiasan. Rencana istri Zainab ini ingin mensedekahkan. Kadang ku Ibnu Mas'ud, gitu. Bebeb gitu ya. Kan kuringnya masih kena butuh gitu ya. Barudak tuh masih kena butuh gitu ya. Nah, kadang ku Nabi ya. Lebih berhak mantasodak tuh. Jadi ayah caroge. Pikarunya dia Ibnu Mas'ud pikarunya kan. Jadi ayah caroge ninggal istrina teh ingin mensedekahkan dari perhiasanna, dugikan kasadayana cenah gitu. Kuliun teh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata melihat keadaan kasus seperti ini, "Shadaqo Ibnu Mas'ud." Benar kamu maksud gitu. Kamu telah berkata benar Ibnu Mas'ud. Zaujuki wa waladuki ahakun. Ya, cek Nabi teh suamimu berarti zauju suami ki istri berarti ya. Jadi tiluan tah ngobrol teh. Benar Ibnu Mas'ud gitu. Kemudian mengarah ke istrina, suamimu ya, kemudian anak-anakmu itu lebih berhak gitu. Itu ya upami dihadirkan orang-orang yang berkata begini. Ini ada 3 orang. Nabi, Ibnu Mas'ud dan istrinya Zainab As-Saqafi. Man tasaddaqti alaihi,
siapa yang engkau akan sedekahkan kepada mereka. Jadi badai mensedekahkan ke orang keempat gitu. Dia ada orang satu kedua itu lebih berhak. Ada lagi Pak dari Salman ibnu Amir. Oke, Bapak belajar tentang riwayat hadis Pak, perawi ditinggal profilnya kumaha. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Salman bin Amir, as-sadaqatu 'alal fakir shadaqatun, bersedekah kepada kaum fakir miskin itu adalah sedekah. Wa 'ala dzawil rahimi shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat, oke sedekah. Sedekahnya untuk menjaga kekerabatan. Ah, gitu. Tawas hadis sakit itu, Pak. Handap nama riwayat. Kemudian tidak boleh ya ayus ketodain. Ayus ketote kan menggugurkan hutang. Jadi mengampuni hutang. Anil fakir kepada orang kafir, wayan wiyahu dengan berniat dari zakat. Jadi kenapa ini beda? Oh, tidak boleh mengampuni hutang dari orang. Oh, maksud nama diampuni mayar mah teu, Pak. Itu diampuni, tidak ada uang, perpindahan uang. Oh, ieu mah diampuni weh, geus we teu mayar-mayar, geus we diakankeun, lunas nya gitu tadi gitu maksud nama. Nah, tidak boleh itu. Ya, dengan keadaan begitu tidak boleh. Kenapa? Karena esensi zakat itu satu akhdun, nyandak. Akhdun nyandak. Itu ada uangnya. Kemudian wayutaun ngasih. Karena hakikat zakat itu mengambil dan memberi. Ari mengampuni mah tidak ada hakikat zakat. Mengampuni mah kan tidak ada mengambil, tidak ada memberi. Jadi anu sebelumnya, kalimat sebelumnya, walaupun dia punya utang tetapi canakeula zakatna gitu. Nah, terus bayarkeun tah eta mah leres. Upami ieu mah karena numpuk geus lah diislahkeun tah eta teh kengeng. Islahkeun kunaon? Ku zakatnya. Tah eta teh kengeng. Nah, hakikat zakat mah nyandak sareng masihkeun. Terus ada transaksi dulu. Nah, nyandak heula, canak heula. Nah, gitu. Ya mah tidak ada ampun bagi orang yang punya hutang, khususnya kaum miskin. Sabab bapak teh ada petugas zakat, terus lah eta mah diampuni, tapi ku zakatnya gitu ya. Zakatna teu dipasikeun dan tidak ada bukti uangnya, uangna teh aya gitu ya, tapi kulisan tah eta mah tidak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khudz batu ya, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian hartamu sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk bersedekah, khudzu mengambil min aghniyaihim dari orang-orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim dan memberikan kepada kaum fakir miskin. Kemudian mengampuni hutang dari orang miskin, laisa akhdhan wala raddan, mengambil tetapi tidak memberi gitu. Abdi teh kan tos ngaluarkeun, kan abdi tos lebat kategori tapi tidak basihan. Nah, itu Pak kalimat itu teh. Karena sesungguhnya hutang bagi orang kafir itu adalah hutang yang goib, hutang yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Mayarna teu aya, malikeun ge teu aya gitu. Hutang orang fakir itu. La yatasarrafu fihi fala yujzi'u an malihi hadirin yatasarrafu fihi. Kemudian tidak dapat digunakan sehingga tidak cukup sebagai pengganti dari uang yang ada ya, yang ia dapat gunakan, karena sesungguhnya utang bade saalit, bade ya sedikit ya, kemudian daripada uang yang ada. Wa adna juga lebih rendah kemungkinan kanggo mayarna gitu. Makanya seperti keada irraddi
anil jayidi, seperti apa namanya, membayar hal yang buruk dengan yang baik. Nah, itu untuk kategori fakir yang punya utang yang tidak ada gambaran untuk memberi atau membayarnya. Saya centeng saya, Pak. Nah, iya mah menawi kayak orang samper di bab ke-28 ya. Itu biasa kami atur terkait tentang asnaf zakat. Mudah-mudahan jadi faidah dan manfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.